Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 tugas mata kuliah Teori Graf Program Studi Matematika FIPA Untan, yang anggotanya adalah saya Muhammad Hariski, saya Urefiki Fatur Rahman, saya Eliana Neki, saya Indriani Adela, saya Raifal Setranda, saya Theodorus Junjun. Pada video kali ini, kami akan membahas poster yang telah kami buat dengan tema pelabelan total sisi anti ajaib pada graf CN. Berikut adalah poster yang telah kami buat. Sebelumnya, poster ini kami buat berdasarkan beberapa referensi yang telah tertera pada bagian bawah poster. Pengenalan umum graf CN. Graf CN atau graf sikel dengan n titik, n lebih dari sama dengan 3, dinotasikan dengan CN, dengan n bilangan asli. Graf berbentuk sikel dengan titik sebanyak n lebih dari sama dengan 3, disebut graf sikel dan ditulis CN. Graf sikel juga sering disebut graf lingkaran karena gambarnya dapat dibentuk menjadi lingkaran. Tetapi, graf sikel tidak harus selalu berbentuk lingkaran. Pada gambar telah ditunjukkan beberapa macam graf CN, yaitu graf sikel C3, C4, C5, dan C6. Jika simpul-simpul pada CN adalah V1, V2, hingga Vn, maka sisi-sisinya adalah sisi V1, V2, sisi V2, V3, hingga sisi Vn, V1. Dengan kata lain, ada sisi dari simpul terakhir Vn kembali ke simpul pertama V1. Berikut adalah definisi daripada graf CN atau graf sikel CN. Graf sikel CN adalah graf terhubung n titik yang setiap titiknya berderajat 2. Misalkan, graf sikel CN mempunyai titik VCN sama dengan V1, V2, sampai dengan Vn, maka graf tersebut mempunyai hubungan sisi, maksudnya himpunan sisi ECN sama dengan E1, E2, sampai dengan EN, di mana E1 sama dengan PI, PI tambah 1 untuk N, untuk setiap I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Pelabelan total sisi anti ajaib. Pada tahun 2000, pelabelan total sisi anti ajaib pertama kali diperkenalkan oleh Rinovia Simanjuntak, Mirka Miller, dan Francois Berthaud. Pelabelan total sisi anti ajaib pada graf G didefinisikan sebagai pemetaan satu-satu dan onto dari VG digabung EG pada 1, 2, hingga kardinalitas V ditambah kardinalitas E. Dalam himpunan, FV ditambah FUV ditambah FU dengan UV elemen dari E, di mana V adalah jarak pada setiap V adalah A ditambah D, hingga A ditambah kardinalitas V dikurang 1D. Dengan kata lain, jika semua sisi mempunyai bobot sisi yang berbeda, dan himpunan bobot sisi dari semua sisi membentuk barisan aritmetika dengan suku pertama A dan beda D, maka pelabelan tersebut dinamakan pelabelan total sisi anti ajaib. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pelabelan total sisi anti ajaib A,1. Nah, di sini maksudnya adalah D-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah graf CN dengan n sama dengan 3, seperti ini. Nah, berdasarkan pelabelan di atas,
Maka jika F fungsi yang akan dicari rumusnya, kita peroleh V1 dilabeli dengan 1 sama dengan I. Untuk V2 dilabeli dengan 2 sama dengan I. Dan V3 dilabeli dengan 3 sama dengan I. Nah, secara umum untuk indeks simpul diperoleh hubungan VI dilabeli dengan I. Untuk indeks sisi diperoleh hubungan sebagai berikut. Untuk sisi V1 V2 dilabeli dengan 5 sama dengan 2N dikurang I, dengan I sama dengan 1. Untuk sisi V2 V3 dilabeli dengan 4 sama dengan 2N dikurang I, dengan I sama dengan 2. Untuk sisi V3 V1 dilabeli dengan 6 sama dengan 2N. Nah, secara umum untuk indeks sisi VI plus 1 diperoleh hubungan VI plus 1 dilabeli dengan 2N dikurang I. Kemudian untuk indeks sisi VN V1 diperoleh hubungan VN V1 dilabeli dengan 2N. Kemudian kita akan membuktikan bahwa CN dengan N sama dengan 3 adalah total sisi anti ajaib. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah mencari himpunan bobot sisi dari semua sisi. Yang pertama yaitu V1 ditambah V1 V2 ditambah V2 sama dengan, kita masukkan nilai V1 nya adalah 1, V1 V2 nya adalah 5, kemudian V2 nya adalah 2. Kita jumlahkan 1 tambah 5 tambah 2 sama dengan 8. Kemudian yang kedua yaitu V2 ditambah V2 V3 ditambah V3 sama dengan, kita masukkan V2 nya adalah 2, kemudian V2 V3 sama dengan 4, kemudian V3 nya adalah 3. Kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 9. Kemudian yang ketiga yaitu V3 ditambah V3 V1 ditambah V1 sama dengan, kita masukkan V3 nya yaitu 3, V3 V1 sama dengan 6, dan V1 sama dengan 1. Kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 1 sama dengan 10. Nah, hasil penjumlahan di atas membentuk barisan aritmatika, yaitu 8, 9, 10. Dari himpunan tersebut didapat D sama dengan 1 dan A sama dengan 8. Jadi CN dengan N sama dengan 3 adalah total sisi anti ajaib. Selanjutnya untuk pelabelan total sisi anti ajaib A2. Nah, di sini terdapat gambar graf lingkaran CN dengan N-nya sama dengan 4. Berdasarkan pelabelan di atas, maka jika F fungsi yang akan dicari rumusnya diperoleh V1 dilabeli dengan 1 dengan sama dengan 2I dikurang 1, untuk I-nya sama dengan 1. Untuk V2 dilabeli dengan 3 sama dengan 2I dikurang 1 dengan I-nya sama dengan 2. Untuk V3 dilabeli dengan 5 sama dengan 2I min 1 dengan I-nya sama dengan 3. Untuk V4 dilabeli dengan 7 sama dengan 2I min 1 dengan I-nya sama dengan 4. Jadi secara umum untuk indeks simpul diperoleh hubungan VI dilabeli dengan 2I dikurang 1. Untuk indeks sisi diperoleh hubungan sebagai berikut. Sisi V1 V2 dilabeli dengan 6 sama dengan 2N dikurang 2I, untuk I sama dengan 1. Sisi V2 V3 dilabeli dengan 4 sama dengan 2N dikurang 2I, untuk I sama dengan 2. Sisi V3 V4 dilabeli dengan 2 sama dengan 2N dikurang 2I, untuk I sama dengan 3. Sisi V4 V1 dilabeli dengan 8 sama dengan 2N. Nah, secara umum indeks sisi VI tambah 1 diperoleh hubungan sisi VI tambah 1 itu dilabeli dengan 2N dikurang I. Untuk indeks sisi VNV 1 diperoleh hubungan sisi VNV1 dilabeli dengan 2N. Nah, bukti bahwa CN dengan N-nya sama dengan
4 adalah total sisi anti ajaib. Yang pertama, V1 ditambah V1 V2 tambah V2 itu sama dengan 1 tambah 6 tambah 3 sama dengan 10. Yang kedua, V2 ditambah sisi V2 V3 ditambah V3 sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Yang ketiga, V3 ditambah sisi V3 V4 ditambah V4 sama dengan 5 tambah 2 tambah 7 sama dengan 14. Yang keempat, V4 ditambah V4 V1 ditambah V1 sama dengan 7 tambah 8 tambah 1 sama dengan 16. Nah, hasil penjumlahan di atas membentuk barisan aritmatika, yaitu 10, 12, 14, 16. Nah, dari himpunan tersebut diperoleh D sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 10. Jadi, Cn dengan N sama dengan 4 adalah total sisi anti ajaib. Setelah melihat contoh di atas, disajikan teorema sebagai berikut. Yang pertama, untuk D sama dengan 1. Misalkan VCN sama dengan himpunan VI, di mana I kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N. Dan ECN sama dengan himpunan VI tambah 1, di mana 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N kurang 1. Digabung himpunan VN V1. Pelabelan total yaitu FVCN digabung ECN dipetakan ke 1, 2, 3 sampai dengan 2N. Didefinisikan FVI sama dengan 1, di mana 1 sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Kemudian FVI VI tambah 1 sama dengan 2N dikurang I, di mana I sama dengan 1, 2 sampai dengan N dikurang 1. FVN V1 sama dengan 2N. Didefinisikan BF VI VI tambah 1 sama dengan FVI ditambah FVI VI tambah 1 ditambah FVI tambah 1 sama dengan 1 tambah 2N dikurang I tambah I tambah 1 sama dengan 2N tambah I tambah 1. Kemudian BF VN V1 sama dengan FVN ditambah FVN V1 tambah FV1 sama dengan N tambah 2N tambah 1 sama dengan 3N tambah 1. Misalkan BF menyatakan bobot sisi pada graf CN, maka BF sama dengan himpunan BF VI VI tambah 1, di mana 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N dikurang 1, digabung himpunan BF VN V1 sama dengan 2N tambah I tambah 1, di mana 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N dikurang 1, digabung 3N tambah 1, sehingga didapat hasil akhirnya BF sama dengan 2N tambah 2, 2N tambah 3, 2N tambah 4, dan seterusnya sampai dengan 3N tambah 1. Jadi untuk setiap N lebih dari sama dengan 3 dengan N bilangan asli, graf CN mempunyai pelabelan total sisi anti ajaib 2N tambah 2,1. Yang kedua, untuk D sama dengan 2. Langkahnya sama seperti sebelumnya, yang membedakan adalah FVI sama dengan 2I min 1, FVI VI tambah 1 sama dengan 2N min 2I, dan FVN V1 sama dengan 2N. Dengan langkah yang sama, kita peroleh himpunan bobot sisi pada graf CN. Untuk D sama dengan 2 adalah 2N tambah 2, 2N tambah 4, 2N tambah 6, dan seterusnya sampai dengan 4N. Jadi untuk D sama dengan 2 dan N lebih dari sama dengan 3 dengan N bilangan asli, CN mempunyai pelabelan total sisi anti ajaib 2N tambah 2,2. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang telah kami paparkan. Jadi, untuk mencari bukti graf CN merupakan total sisi anti ajaib, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melabeli graf CN-nya. Kemudian, langkah yang kedua yaitu mencari pola yang sesuai dan menentukan rumusnya. Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu membuktikan bahwa rumus yang dihasilkan harus sesuai. Dan himpunan bobot sisinya membentuk barisan aritmatika. Terbukti bahwa graf CN dengan N merupakan bilangan asli dengan D sama dengan 1 dan 2 adalah total sisi anti ajaib dengan menggunakan satu pola saja. Sekian dari video kami
Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian materi maupun bagian yang kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.